Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fakri Hafiz dengan tiga digit NRP terakhir 196. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi elemen mesin satu yaitu clutch. Pengertian dari clutch itu sendiri, clutch atau yang biasa kita sebut kopling, merupakan komponen mekanis yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran tenaga dari mesin ke transmisi pada kendaraan bermotor. Secara sederhana, clutch ini memungkinkan pengemudi untuk mengendalikan kapan dan bagaimana tenaga dari mesin disalurkan ke roda, yang sangat penting untuk mengubah gigi, mulai bergerak dari keadaan diam, dan menghentikan kendaraan tanpa mematikan mesin. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari clutch. Terdapat 6 jenis-jenis dari clutch yang saya bawakan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada friction clutch. Clutch ini menggunakan piringan atau pelat yang dilapisi bahan friksi untuk menciptakan gaya gesekan yang dibutuhkan untuk menghubungkan mesin dan transmisi. Yang kedua ada mechanical clutch, yang dimana operasinya murni mekanis dan menggunakan kabel atau batang untuk pengoperasian dari clutch ini sendiri. Dari clutch ini. Yang ketiga adalah hydraulic clutch. Sistem ini menggunakan cairan hidrolis untuk mengoperasikan clutch, yang dimana memiliki keunggulan memberikan operasi yang lebih halus dan lebih sedikit tenaga yang diperlukan dari pengemudi. Yang keempat adalah automatic clutch, di mana automatic clutch ini merupakan clutch yang digunakan dalam transmisi otomatis, di mana perubahan gigi terjadi tanpa intervensi pengemudi. Yang kelima adalah electric clutch. Electric clutch ini merupakan salah satu clutch yang menggunakan aktuator listrik untuk mengontrol clutch. Electric clutch ini sering ditemukan pada kendaraan modern dengan sistem transmisi otomatis saat ini. Yang terakhir adalah centrifugal clutch. Menggunakan gaya sentrifugal untuk menghubungkan mesin dan transmisi saat RPM mesin meningkat. Centrifugal clutch ini pada umumnya ada pada beberapa sepeda motor dan mesin kecil lainnya. Selanjutnya adalah komponen clutch. Terdapat beberapa komponen penting yang ada dalam clutch. Yang pertama adalah flywheel. Flywheel ini merupakan komponen yang dipasang pada poros engkol mesin dan berputar bersama dengan mesin. Yang kedua adalah clutch disc. Clutch disc ini merupakan komponen clutch yang dimana pelat yang terbuat dari bahan friksi yang ditekan ke flywheel untuk menghubungkan mesin dan transmisi. Yang ketiga adalah pressure plate. Pressure plate ini merupakan komponen clutch yang berfungsi untuk menekan clutch disc ke flywheel saat clutch terhubung. Yang keempat adalah release mechanism. Release mechanism merupakan komponen clutch yang memiliki sistem yang memungkinkan pengemudi untuk mengontrol tekanan pada clutch disc. Biasanya terdiri dari pegas diafragma dan pegas coil, dan terkoneksi dengan pedal clutch melalui kabel atau sistem hidrolik. Yang kelima adalah pilot bearing. Pilot bearing merupakan salah satu komponen clutch yang terletak di pusat flywheel atau pada poros engkol. Berfungsi untuk menopang ujung depan input, shaft transmisi, dan memastikan poros transmisi tetap sejajar dengan poros engkol. Dan yang terakhir adalah clutch housing, atau yang biasa juga dikenal sebagai bell housing. Komponen ini berfungsi untuk melindungi dan menampung semua komponen dari clutch itu sendiri. Selanjutnya adalah teori perhitungan clutch. Terdapat 4 teori perhitungan clutch. Yang pertama adalah torsi yang ditransmisikan oleh kopling. Kopling akan mentransmisikan torsi dari mesin ke transmisi melalui gaya gesek antara pelat gesek dan flywheel. Torsi atau TC yang dapat ditransmisikan oleh kopling dapat dihitung dengan rumus TC sama dengan FF dikali dengan R, di mana FF merupakan gaya gesek total antara pelat gesek dan flywheel, dan R merupakan radius efektif pelat kopling. Yang kedua adalah menghitung gaya gesek atau FF. Untuk mencari gaya gesek atau FF ini, kita dapat menggunakan rumus koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal atau mu dikalikan dengan Fn. Yang ketiga adalah menghitungkan gaya normal atau Fn. Gaya normal adalah gaya yang diterapkan oleh pegas tekanan dalam kopling. Ini biasanya dihitung atau diukur berdasarkan desain kopling dan spesifikasi teknis. Dan yang terakhir adalah menghitung radius efektif. Radius efektif ini biasanya diestimasikan sebagai rata-rata antara radius dalam pada plat kopling, R in, dan radius luar pada plat kopling, R out. Selanjutnya adalah prosedur perhitungan desain clutch. Yang pertama, kita harus menentukan spesifikasi dari mesinnya itu sendiri. Dan dari mesinnya itu terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mencari daya mesin, yang dimana biasanya memiliki satuan kilowatt atau HP. Setelah itu, kita harus mencari putaran mesin, atau N, yang biasa memiliki satuan RPM atau rotation per menit. Setelah kita mengetahui spesifikasi dari mesin itu, kita dapat menghitung torsi mesin yang mempunyai rumus P dikali dengan 9.550 dibagi dengan N, yang dimana P merupakan daya mesin, N merupakan putaran mesin, dan 9.550 merupakan konstanta untuk mengkonversi satuan kilowatt dan RPM ke Newton meter. Setelah itu, kita dapat menentukan koefisien gesek dan gaya normal, yang dimana koefisien gesek yang sesuai biasanya itu berkisar antara 0,3 hingga 0,6.
sedangkan gaya normal dapat diterapkan oleh sistem kopling. Selanjutnya, kita akan menghitung gaya gesek. Setelah menentukan koefisien gesek dan gaya, selanjutnya kita akan menghitung gaya gesek menggunakan rumus FF sama dengan mu dikali dengan Fn. Setelah itu, kita dapat menghitung radius efektif, di mana radius efektif dapat pada plat kopling yang di mana gaya gesek diterapkan. Ini biasa ditentukan berdasarkan dimensi plat kopling itu sendiri. Setelah itu, kita dapat menghitung torsi yang ditransmisikan menggunakan rumus TC sama dengan FF dikali dengan R, di mana FF merupakan gaya gesek dan R merupakan radius efektif. Dan terakhir, kita dapat memverifikasi desain tersebut, yang di mana pada poin ini, hal yang paling penting yaitu kita harus memastikan bahwa torsi yang dapat ditransmisikan oleh kopling atau TC itu harus lebih besar atau sama dengan torsi dari mesin atau TM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.